winginane kan wis dibahas ya. Bahas hanya permasalahan-permasalahannya sudah diselesaikan. Ini wakil masalah wakil. Salah satu contoh kemarin masalah terkait dengan setiap antar wilayah. Saya kira sudah clear, sudah selesai. Terus masalah perkebunan, perkembangan ini nanggung piye? Ini matur suwun kali mesti setina cukup mulai kembangan pertanian. Mulai api berarti bisa ya. Terkait nih, kemarin diikut yang kemarin membahas masalah agama. Kan harus ngerti dong masalah agama ini. Komposisi syariat mau kan harus ngerti yang mlebu agama, gak suka syukur marang mlebu agama kan. Jadi nyuwun ya kalau kita memburu pemeluk ya itu kacau ini. Tapi ini coba untuk memberi wawasan dan pengertian tentang apa sih agama itu, apa sih awakmu kok mlebu nang agama iki, dasare yo apa dan sebagainya itu mana nantinya lebih bagus. Oh ya, kemarin nanti sesuai kesepakatan kita ya udah rencananya di terhormat itu ditambahin ya kolam ya kolam ikan sepakati si Daulan Jair ya nilai itu kan fungsinya kan untuk baik kadang-kadang di sana bisa apa ketika masak-masakan ya masak itu sambil berkebun santai istirahat hujan tenahan ya dah luwe ya makan ya sono iwake ono tumange ya kan ya sampai jangkep lah yo sayung enten sayur dan kates ya dan puhung yang ada jangan pokak lombok ya ono lombok ini pedes yang seneng pedes kan ngono. Jadi kemarin itu kembali lagi kemarin itu ada salah satu teman lah ya kalau itu ingin masuk agama Kristen itu yang menjadi lucu itu kan pertanyaannya apakah kalau masuk Kristen itu mendapat uang atau yang bagaimana dan sebagainya. Kira-kira ya, menurut pendapatnya jenengan ya apa yang ya anggapan masuk agama itu berpikirnya itu kemana itu dan tujuannya itu arahnya kemana. Dan itu kalau dinilai dipikir itu kan masuk Buddha itu
sebenarnya kita tidak menyalahkan gitu loh, tidak menyalahkan atau mengadili seseorang atau menjustifikasi seseorang gitu. Tapi ya mohon pengertiannya dengan sangat gitu. Kita hanya sebuah peranatan ya, peranatan Jawa kuno. Jadi kita itu meneruskan ajaran leluhur kita dulu, leluhur kuno dulu gitu kan. Era Majapahit penginggil gitu loh. Penginggil. Jadi bukan kok masuk ke agama kita itu dapat beras, dapat uang, bisa melunasi utang itu. Ya enggak itu loh. Terus kamu belajar kamu masuk ke agama Buddha Jawism itu ben sakti, ben dituwekno wong, ya bukan juga gitu loh. Intinya kan rapsilo gitu loh, rapsilo. Sama seperti kenapa sih manusia itu kok harus mempunyai satu keyakinan? Sebenarnya tidak mempunyai satu keyakinan pun ya nggak masalah juga kan, pertanggung jawabannya kepada Kang Murbasyik Miseso kan, seperti itu kan ya. Yang punya keyakinan ya nggak apa-apa gitu loh. Tapi kenapa kok menjadi seorang itu kok istilahnya kok ya setengah wajib gitu, setengah wajib mempunyai ageman gitu, punya keyakinan macam-macam kan. Kenapa sih pertanyaan kan itu? Seperti yang dijelaskan kemarin ya. Kita ngobrol-ngobrol santai, menjelaskan bahwa apa sih yang membedakan antara manusia, ya kan? Manusia, tumbuhan, hewan, dan semua makhluk, ya kan, yang ada di jagat ini, ngacopodoi, gitu. Yang membedakan dengan kita itu apa? Gitu. Pertanyaan kan simpel itu ya. Kan sama-sama makhluk. Kita sama-sama makhluk yang diciptakan oleh Kang Miseso. Semua juga menembah. Datang panjenengan itu yang baru. Semua yang menembah. Apapun lah nama sebutan istilahnya, Tuhan masing-masing keyakinan itu apalah istilahnya kan. Intinya kan semua kan sama-sama menembah datang panjenengan Gusti. Baik hewan atau mereka hanya melakukan kodratnya saja itu. Melawan kotaknya, kalau hewan ya seperti itu, kalau tumbuhan ya seperti itu. Bukti yang nyata itu. Kalau semua itu menembah datang panjenengan ini, mereka kalau tumbuhan kan tukul ya, hidup kan ya, dari biji hidup ya, tumbuh menjadi besar kemudian mati. Hewan pun seperti itu ya, dari telur atau yang beranak itu kan ya, menjadi dewasa tua mati ya, melakukan perkawinan dan bagaimana melakukan alurnya kan seperti itu. Baik manusia pun seperti itu, sama saja kan. Yang menjadikan pembeda tercipta sebuah agama yang membedakan kan kasusila gitu. Tata cara, keperanatan, unggah-ungguh gitu. Toto kromo, kan seperti itu kan. Yang menjadi pembeda kan seperti itu gitu loh. Hewan sendiri masih tidak punya tata krama, gitu. Nggak punya terap kasusilan, mudah loh. Nggak pakai baju atau yang bagaimana. Tumbuhan kan seperti itu, sama saja gitu. Tapi pada dasarnya mereka kan sama menembah gitu. Tapi dengan cara yang bisa kita ketahui gitu.
Mereka mengerti bahwa mereka hidup dan mati. Manusia kan harusnya kan lebih mengerti. Mereka hidup ya, bakal mati, itu yang pasti. Ini menjadi pembeda adalah terkasusila itu saja. Jadi kalau merasa manusia itu sing paling benar ya, sing paling berkuasa di satu golongan, sing paling wala istilahnya. Cacanya yo karena bedanya dengan hewan, gitu loh. Karena bedanya dengan hewan, gitu loh. Sama saja kan. Itu yang kadang-kadang seluruh kita itu cara mengetahui apa sih bedanya kita sebagai manusia ya dengan makhluk yang lainnya gitu. Kan sudah, kalau memang yang siswa yang sudah disumpah, kalau mempelajari tentang sadat itu sendiri, gitu, pasti mengerti mereka, pasti mengerti, pembedanya pasti mengerti. Muji kewan, apa-apa kan pasti tahu gitu loh. Terus manusia paling sempurna. Iya. Dan itu kita adalah makhluk ciptaan panjenenganipun ingkang paling sampurna gitu. Jadi kalau kita mempelajari seperti itu, apakah kita sudah sesempurna itu? Ya kan? Masih banyak kekurangan. Nah, tujuan kita kan dilahirkan di Ngacopoto ini kan menyempurnakan tentang jati diri kita sebagai manusia, kan seperti itu. Kita harus bisa membedakan antara kita sebagai manusia atau sebagai hewan atau makhluk yang lain kan gitu kan ya. Kan tinggal itu saja. Jadi nggak ono istilahnya. Sudahlah, nggak usah ngomong paling ngerti. Ini kalau kamu itu diparingi kelebihan sama panjani Gusti, ya diparingi kawero. Tujuannya panjani Gusti apa? Tentu kasih masing-masing. Dudukno gitu. Sebarkan gitu. Sebarkan. Siapa yang kepingin tahu itu sebarkan. Wujud dari panjani Gusti itu kan juga melalui sifat juga kan gitu. Tentang kawero, terap kasusilan dan sebagainya gitu. Saya awakmu medit itu sungguh apa gitu. Kamu duwe kawero, kamu simpen ya, mak kamu duluno liyane nggo apa gitu. Iya dah, nggo apa gitu. Belum tentu kamu ya diakoni yang paling pinter gitu. Jangan lupa di atas langit masih ono langitnya. Nek di pangerten kita le ya. Di pangerten kita kan ini bumi lapis itu, langit lapis itu. Jadi bumi lapisnya itu 7, langit pun berlapis 7. Ini loh. Kamu melewati satu langit belum tentu bisa gitu loh. Contoh kan ada pertanyaan banyak kadang-kadang tidak tahu ya tanyanya.
secara konkret, secara logika kan bisa minta kepada para sepuh, minta penjelasan, ya kan? Kalau kita kan nggak punya hak, nggak punya wewenang, ya kan? Nggak punya wewenang, nggak punya hak. Bumi lapis 7 itu panggonane sapa kan? Langit lapis itu panggonane sapa? Ini urutannya seperti ini yang kami ketahui, yang telah saya pelajari dan kadang-kadang Permadi pelajari, ya. Bumi lapis 7 itu dimulai dari atas ke bawah, ya. Nah, langit lapis 7 dimulai dari bawah ke atas, kan seperti itu. Nah, kita itu diantaranya. Di antara tengah-tengah. Iya. Nah, panggonane sapa? Kan seperti itu. Kalau ini kan saya kan sudah masuk ke dalam kawaru, ya. Kita sendiri pun ada lapis 7. Ya, enggak. Kalau masalah itu kan coba kita bertanya kepada para sepuh itu loh. Ya kan tujuannya para sesepuh kan seperti itu, menjelaskan kan seperti itu. Kita kan di kalangan, kalau kita berkumpul Permadi itu saling mengisi, saling berbagi tentang liburan tersebut, ya, tentang kawan tersebut. Plus, ya, ada nilai tambahnya. Kita buktikan dengan kasus nyata. Logikanya di mana? Seperti itu. Nah, kalau para siswa yang lain, ya mohon minta para sepuh minta dijelaskan gitu. Ini lapis 7 itu kan terkait dengan Panglupan Besok, ya. Kenapa Panglupan Besok kan dibaca 7 kali, ya. Mana yang bumi, mana yang langit, seperti itu kan, ya. Kan kalau siswanya cerdas kan, maka mereka akan bertanya kan gitu. Yang sisi mantra, yang sisi buminya sebelah mana, yang sisi langitnya sebelah mana, kan seperti itu. Kan kita hanya perantara, pengucap saja kan itu, yang mengucapkan mantra kan gitu kan. Seperti itu. Yang beriku mantra-mantra ini sangat jelas. Makanya ada hasil kejayaan itu kan belajar apa ya? Yuk belajar menggali, mengerti, ya. Gak syukur-syukur mlebu Buddha Wisnu itu ben sakti, ben sugih. Penting suki ya bekerja. Kalau kepingin kaya ya bekerja, iya lah. Bekerja. Para dewa bekerja. Para dewa ya makarya. Kabeh iki ya nindakake panggawe. Panjenenganipun nindakne panggawe. Panjenengane gak nindakne panggawe. Buyar. Sekuput ya. Panjenengane makarya. Nah, panjenengane makarya. Kita kok njakakno amplopan yo. Gak masuk ya lho. Gak masuk, gak kerja tengok-tengok ya lho. Njakakno siswa ngamplopi, wah. Gak jelas iki. Malunya di mana? Nah, makanya Permati tidak mau seperti itu. Ya lho. Yang diinginkan Permati berkarya. Karya. Ya karya. Isin sampai para dewa ya makarya, ya toh. Kita ya makarya. Saya bisa-bisane. Sak kuat-kuate, apa yang bisa dikerjakan dikerjakan. Masih kan menghasilkan sebuah karya. Kalau bisa loh ya. Merdeka jiwa dan raga. Rogone ya merdeka, jiwa ya merdeka kan gitu. Ya memang nggak ada jalan lain kecuali bertani, ya. Bertani gitu.
berusaha sendiri, seperti itu. Dan kalau kita masih diperintah, itu kan alur kehidupan ya, alur kehidupan. Nggak bisa dibahas seperti itu gitu loh. Ya pada dasarnya, pada intinya di Wijantenan ini kebetulan ada Kang Slamet, Ketua Permadi Wilayah Leduk. Ya, kita nanti ini berkunjung ke perkebunan di wilayah Leduk, bagaimana perkembangannya. Terus apa saja yang sudah, atau apa kendala-kendala yang perlu dikenai. Dan untuk yang masalah-masalah lain, ada pencerahan tentu terkait dengan wilayah Leduk. Sebenarnya banyak ya kadang-kadang itu ya, banyak kadang-kadang itu banyak. Cuman ya begitulah. Kenapa kok masih menutup diri gitu loh? Kok enggak keluar? Apa yang ditakuti gitu. Makanya kan aku tahu ngomong di Wijantenan yang lalu, seperti kita bahas yang lalu, orang masuk satu keyakinan ini tidak menjajahnya ini melarikan diri dari kenyataan, melarikan diri dari kenyataan, atau sifat kemalasan, atau kepingin orang yang dikucilkan akhirnya kepingin menjadikan dirinya itu paling diakui. Yang nggak penting juga sadari itu aku, nggak penting juga diakui. Apik ke apik ya teko toto laku, iya kan? Dari perilaku kita kepada sesama, gitu loh. Meskipun kamu sakti, meskipun kamu luhur, ya aku adikung, ya percuma. Masih siswamu wakeh, gitu. Nek gak jumbo ambil kenyataan, ya. Nek gue si ora kuat toko broto, ya percuma. Ya. Mending ya kumpul-kumpul gini Pak. Guyub rukun itu dimulai dari diri kita. Sudahkah diri kita itu guyub rukun gitu. Baru melebar sesama, baru ke lain. Dan harus diingat, sesepuh dibentuk oleh para siswa. Bukan sesepuh menyatakan atau mengangkat dirinya sendiri. Itu bukan. Tapi diangkat oleh para siswa. Kenapa? Karena para putra siswa sudah percaya kepada para sesepuh tersebut. Kalulannya gitu. Ini yang masih menjadi masalah itu kan di sekitar sebelum ada beberapa menjilat ya. Di agama kita tidak diajarkan tentang menjilat gitu. Nggak tahu di agamanya anjing mungkin ada ya. Agamanya anjing itu memang menjilat ya. Bisa itu ada gitu. Saya memang belum pernah ketemu sama orang-orang tersebut. Tapi kalau sudah saya ketemu sama mereka, maka akan saya duduk bersama. Kita ajak duduk bersama, kita ngobrol, minum kopi, gitu lah ya.
kita ngobrol tujuannya apa, maksudmu apa kan, ingin duit kerja kan itu ya. Kamu mungkin kau sinau gitu, pingin sakti atau pembroto kan seperti itu kan ya. Terus tujuanmu apa gitu loh, harus jelas gitu. Makanya nanti orang-orang ini gitu, yang harus oleh Permati harus diselidiki gitu. Makanya kan sampai ada istilahnya kan jabut sumpah gitu kan, enggak ya apa ya, level kita sudah tinggi, agama kita itu agama yang disahkan sudah tinggi, jangan direndah-rendahkan gitu. Kalau kamu pingin uang kerja ya kerja berkarya. Kalau ingin pagurbananmu sukses, siswane kudu makaryo. Ajari kalau siswa makaryo, mereka sebuah karya. Iya, kan dulu sampun di petani. Sudah dia, sudah kita dikasih bagi petani ya petani ya, bagi pekerja dan ada di PT Jaya Sampurno seperti itu kan nggak ada. Ya apa sih cara nih kerja yang baik itu? Kan ini ya. Apa sih kewajiban kita sebagai siswa ya gitu? Sebagai pemeluk. Apa sih kewajiban kita sebagai pemeluk satu keyakinan? Nah, kita mengikuti satu keyakinan ini atau ini itu apalah, dan kewajibannya apa? Ya, seperti di kita kan ada pagurbanan 1 tahun 3 kali, dan ada masih kewajiban-kewajiban yang lain, ya masih ada seperti rereget dan sebagainya. Di keyakinan manapun ada. Ojo, gue melek entengi kan itu. Enak sembayangi ping 3 sewengi mbok kira tangi jam 12 juga ketayel-tayel gitu. Karena cuaca dilam. Iya. Yang paling berat adalah laku perilakunya itu loh. Yang berat itu kan seperti itu. Sabar gak ngurumok ning cangkem ya. Sabar iki ya nang ini. Lelaku tiap harinya seperti itu. Coba, you know. Mojo ya seperti itu, ada yang ngarang mojo sing ini. Dari kata-kata itu aja wis tapi gak ukuran gitu loh. Ada yang mengartikan Jawa iku waja. Kalau bagi kita Jawa ya pulau ya kan. Pulau. Ya mungkin sementara ini saja kebetulan kami mati yang sono tentang ketua Permati Redup dengan Kang Slamet